مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita masih membahas tentang masalah aurat laki-laki. Arba'atun, ada 4. Yang pertama, fil khalwati, di saat seorang diri, ya, tidak ada orang lain, hanya diri kita sendiri. Nah, itu aurat kita 2, yaitu as-sawatani wa huma al-qubul wa dubur, melihat kemaluan depan dan juga aurat kemaluan yang di belakang, yang buang hajat. Itu aurat ketika kita seorang diri, ya. Jadi walaupun kita sendiri melihat kemaluan kita, itu paling minimal hukumnya makruh, ya. Paling minimal hukumnya makruh. Wal Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, itu beliau diberikan salah satu gelar, Allah memuliakan wajahnya, ya, karramallahu wajhahu. Salah satu sebabnya adalah beliau tidak pernah melihat aurat beliau sendiri, makanya diberikan gelar Allah memuliakan wajahnya. Begitu juga melihat kotoran. Di dalam syarah Ta'lim Muta'alim, di antara sebab yang merusak kekuatan menghafal atau kekuatan hafalan, itu sering melihat kotoran, walaupun kotoran sendiri. Tuh. Kita bersyukur di zaman kita karena sudah ada tombol tuh, tanpa harus melihat. Tapi untuk melihat sekilas, untuk memastikan sudah bersih, boleh. Tapi kalau melihat dengan waktu yang lama atau melihat sering kali dia melihat kotorannya, itu memang itu terbukti merusak kekuatan hafalan, gitu. Merusak kekuatan hafalan. Itu dalam syarah Ta'lim Muta'allim. Nah, jadi kita sendiri pun punya aurat. Kita harus belajar mengikuti jalan para aulia wa sholihin, walaupun kita tidak langsung mengikuti apa yang mereka terapkan, paling tidak bertahap. Di antaranya mereka itu mandi punya sarung sendiri yang menutup aurat. Jadi hukum fikih boleh mandi telanjang bulan. Tapi kalau level lebih tinggi lagi untuk menjaga kesucian, karena tadi aurat dalam keadaan sendiri adalah kubul dan dubur, itu kaum solihin biasa menggunakan sarung. Jadi dia mandi tidak telanjang bulan. Kenapa demikian? Karena ada rasa malu, ada makhluk lain yang tidak terlihat oleh manusia, ada bangsa jin, ada malaikat. Mereka menyaksikan itu. Masuk ke toilet tidak membaca doa, maka syaitan itu ikut masuk ke dalam toilet. Maka Nabi ajarkan doa ketika mau masuk ke toilet, ke kamar mandi, kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari khubuth. Khubuth itu syaitan laki-laki. Wal khabaithi, syaitan perempuan. Nabi ajarkan doa ini. Kenapa? Karena ketika kita membaca doa tersebut, ini makhluk tidak ikut masuk. Tapi kalau kita tidak membacanya, dia ikut masuk. Makanya hukumnya tidak baik berlama-lama di dalam toilet atau kamar mandi.
Ada yang lama baca koran di dalam, main handphone, ya. Kalau orang bule itu telepon di situ ada, komputernya di situ ada, koran sambil ngopi. Wah, di dalam hukum Islam kita dilarang berlama-lama di tempat tersebut. Kenapa? Karena tempat itu kurang baik. Kamar mandi itu kurang baik sebab tempatnya syaitan. Dan kenapa kurang baik? Malaikat gak ikut. Kita ini kemana-mana ada malaikat semua nih. Semua manusia ini punya malaikat. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, malaikat kemanapun kita pergi, dia menemani kita, kecuali di beberapa tempat dan beberapa keadaan. Ini penjabarannya sangat luas. Di antaranya adalah malaikat tidak menemani kita tatkala kita masuk ke toilet atau kamar mandi. Malaikat tidak ikut masuk. Karena malaikat tidak ikut masuk, potensi besar syaitan yang ikut masuk. Maka Nabi ajarkan doa untuk berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan.